wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya El Yanuar, CGP 7 dari SDN Joglos 10 pagi. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi di mana saya akan mewawancara Kepala Sekolah SDN Joglos 10 pagi, Ibu Rahmawati SPD, yang berhubungan dengan dilema etika. Dalam hal ini, pembicaraan dan wawancara kita fokuskan kepada regulasi tentang tenaga kependidikan di SDN Joglos 10 pagi. Selamat siang Ibu Rahmawati. Selamat siang Pak El. Maaf sebelumnya Ibu telah mengganggu kesibukan Ibu. Izinkan saya untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab saya dalam CGP 7 ini, di mana ada beberapa hal yang perlu ditanyakan sehubungan dengan tugas dilema etika. Dalam hal ini adalah tentang regulasi tenaga kependidikan. Tentunya sudah banyak pengalaman yang bisa dituangkan dan ditumpahkan kemudian diajarkan kepada kami guru-guru di SDN Joglos 10 pagi, Bu ya. Baik Bu, izin saya bertanya, selama ini tentunya ada masalah regulasi tentang tenaga kependidikan, di mana ada guru yang pensiun atau mutasi. Pada tahun ini kira-kira ada nggak Bu? Sebelumnya sebelum tahun ini ya Pak, Ya. Kebetulan ada teman kita di sini guru yang mutasi karena naik jabatan menjadi kepala sekolah, ya, itu Pak Tukiran. Ya, alhamdulillah beliau ditempatkan di sana. Ya, keluar dari sini mutasi, saya harus cari guru pengganti. Ya, alhamdulillah itu sudah ada untuk penggantinya. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah, tentunya dengan adanya guru pengganti itu bisa terhandle semuanya, ya. Nah, untuk yang tahun ini kebetulan ada tahun kemarin juga ada guru yang pensiun, Bu Haji Nafsiah, ya, di bulan November. Namun saya minta untuk melanjutkan tugasnya, ya, sampai di akhir semester, ya. Kebetulan beliau pun siap, ya, dan kami mengkaryakan lagi guru yang sudah pensiun, ya. Nah, yang tahun ini kebetulan ada juga Pak Sukran, ya. Beliau guru kelas 5. Kelas 5 ya. Iya, per April ini sudah menjalankan masa purna tugas karena terakhir di bulan Maret kemarin, ya. Nah, karena ada peraturan dari dinas bahwa tidak boleh mengkaryakan lagi guru yang sudah pensiun untuk mengajar, ya. Akhirnya kami mencari, harus ada yang menggantikan, ya. Nah, alhamdulillah guru KKI dari sekolah lain bisa hadir di sini menggantikan Pak Sukran, ya. Jadi sebenarnya Pak Sukran itu kalau misalnya belum ada peraturan seperti tahun lalu, ya, mungkin kami akan mengkaryakan kembali Pak Sukran sampai di akhir tahun, sampai anak-anak, mengantarkan anak-anak sampai ke pembagian raport gitu. Tapi karena ada peraturan yang itu, ada peraturan dari dinas tidak boleh, akhirnya saya mencarikan guru, dan kebetulan ada guru yang datang dari sekolah lain untuk menggantikan Pak Sukran di sini. Wah, luar biasa Bu ya. Jadi antara suatu peraturan dengan kebijakan ini, dengan keputusan yang memang kelihatannya tidak berpihak kepada guru dan murid Bu ya, kalau dilihat sekilas. Baik Bu, ini cukup unik sekali. Tentunya ada dilema nggak Bu ketika pengambil keputusan Ibu tadi? Di sisi lain ada keputusan dari pemerintah, kemudian dari sisi kebijakan di sekolah, kemudian secara psikologis atau berhubungan dengan murid atau yang lainnya? Pasti ada dilema Pak, ya. Segala sesuatunya pasti ada baik dan buruknya, ya. Dari segi peraturan ya kita harus melaksanakan, ya. Tapi dari segi perasaan kita sebenarnya ya kasihan sama anak-anak yang tinggal 3 bulan lagi ibaratnya, ya. Ini kan dari April, Mei,
Juni, paling nggak 2 bulan lagi. Juni kan mereka sudah melaksanakan penilaian akhir tahun ya. Dengan 2 bulan lagi itu kan anak-anak yang sudah terbiasa dengan guru, dengan Pak Supran tersebut ya, dan tanggung jawabnya Pak Supran juga tinggal 2 bulan lagi padahal ya. Nah tapi kita terbentur dengan peraturan ya mana yang kita dahulukan ya. Kita lihat juga psikologis anak-anaknya, melihat dan menerima guru baru ya di penghujung akhir tahun ini ya. Dan banyak sekali tapi tetap kita lebih meninggikan peraturan dibanding perasaan gitu lah ya. Kalau kita ikut dalam perasaan ya anak-anak bebas ya kan. Orang gurunya juga nyaman. Tapi saya ini wanti-wanti dari peraturan itu dari pemerintah, takutnya saya malah kena sanksi lagi ya. Jadi itulah dilema Pak. Jadi tetap bagaimanapun kita seorang ASN, peraturan yang kita dahulukan. Oh iya gitu. Baik Bu, tentunya dalam pengambil keputusan tadi Ibu ada langkah-langkah ya Bu, langkah-langkah awal bisa tidak Bu diterangkan sehingga kami bisa memahami. Langkah awal saya kan tahu persis bahwa Pak Supran ini akan pensiun di bulan Maret. Dengan peraturan tersebut hadir muncul ketika saya dari dinas, langsung saya olah pikir ya, saya cari guru ya, nah otomatis kalau bisa yang tidak membayar honor gitu loh ya, jadi itu kan artinya meminimalisir budget sekolah ya. Nah itu langkah pertama, saya cari informasi dari teman-teman ya, ada nggak guru, ternyata alhamdulillah ada. Yang berikutnya saya ajak bicaralah Pak Supran ya, dalam kondisi seperti ini tidak bisa untuk melanjutkan walaupun 2 bulan lagi, meskipun kita melihat anak-anak ya kan. Nah kondisinya seperti itu. Nah jadi dengan seperti itu ketika Pak Supran punah tugas, jadi sudah ada guru yang baru yang untuk menggantikan Pak Supran di kelas. Jadi alhamdulillah sudah mulai berjalan, anak-anak juga tidak terganggu kegiatan belajarnya. Oke, luar biasa sekali Bu langkah-langkahnya. Ini Bu sedikit aja nih, kalau dilihat tadi sekilas, menurut Ibu itu suatu tantangan berat nggak Bu dalam mengambil keputusan itu Bu? Kalau dibilang berat, kalau ikutin perasaan ya, berat ya. Karena kan kita lebih ke anak sih, psikologis anak tinggal 2 bulan lagi harus berganti dengan guru yang belum sama sekali dikenalnya ya, otomatis kan itu ada jarak ya, jarak anak mau belajar yang biasanya dengan guru ini udah biasa kenal dan sebagainya, tapi sekarang dihadapkan dengan guru baru yang belum tahu siapa, dan juga anak-anak juga mungkin agak riskan, agak kaku lagi menerimanya gitu kan. Nah itu sangat berat, tapi kalau kita lihat peraturan ya sudah, segala sesuatunya insya Allah bisa berjalan gitu. Jadi kan bukan kali ini aja ya, orang-orang yang teman-teman yang kita pensiun digantikan dengan itu, anak-anak juga mungkin sudah terbiasa itu, dan regulasinya juga memang sudah seperti itu. Baik Bu, ini adalah satu lagi nih Bu, tentunya Ibu bekerja tidak sendiri nih, ada tidak Bu atau faktor pendukung Ibu di sekolah sini, mungkin siapa yang tempat Ibu untuk sharing pendapat Ibu? Alhamdulillah sini teman-teman banyak saya bisa sharing, tergantung masalahnya masing-masing ya. Misalnya masalah A, saya harus bicara dengan si B gitu kan. Jadi kebetulan saya selalu sharing dengan wakil kepala sekolah saya ya, dengan Bu Yaya. Ya alhamdulillah banyak sekali masukan-masukan dari beliau, karena beliau juga orang lama di sini, mengerti kondisi di sini ya. Salah satunya satu yang saya cari yang awal adalah wakil kepala sekolah Ibu Yaya itu, masukan-masukan, dan juga saya minta pendapat dari teman-teman gitu loh. Jadi ada kolaborasi, bukan hanya pendapat sendiri, tetapi tetap ada masukan dari teman-teman, terutama wakil kepala sekolah itu, ini. Ya. Artinya kan kita kan kerja juga kan bukan kerja sendiri ya, kerja tim ya kan, harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak. Saya kerja bukan untuk saya, tapi untuk semuanya ya, untuk kemajuan sekolah. Tentunya di dalam sekolah itu kan ada Bapak Ibu guru, ada staf TU, ada penjaga
sekolah. Nah artinya kalau kita bisa melaksanakan kolaborasi dengan baik, insya Allah sistem bisa berjalan. Jadi penguatan sistemnya dulu Bu ya. Ya. Baik Bu, terakhir ini Bu sebelum kita akhiri percakapan ini, dari semua yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih Bu yang bisa diberikan untuk kami-kami ini dalam hal kepemimpinan itu Bu? Ya. Yang satu semangat. Semangat. Ya, yang kedua kemauan. Ya, semangat kalau kita nggak punya kemauan percuma juga ya. Nah itu satu semangat, kedua kemauan, ketiga ya saling mengenal satu sama lain. Jadi kita bisa satu tujuan itu bisa berjalan seperti itu Pak. Luar biasa Ibu, dari tadi penjabarannya Ibu jelaskan luar biasa. Tentunya ini dapat menjadi motivasi saya pribadi sebagai guru penggerak dan teman-teman yang mungkin akan menyusul jejak saya ini. Mudah-mudahan kepemimpinan Ibu di SD Juklus 10 pagi ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semua guru-guru mendukung sistem yang Ibu tanam atau Ibu ciptakan di SD Juklus 10 pagi. Baik, teman-teman dimanapun berada, demikian wawancara saya dengan Ibu Rahmawati, Kepala Sekolah SDN Juklus 10 pagi, dan nanti saya akan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SDN Juklus 10 pagi, yaitu Ibu Yayah Rodaya, dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Salam guru penggerak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, luar biasa. Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Yaya, ini saya meminta informasi seputar kepemimpinan Bu Yaya yang menjabat sebagai wakai ya di SDN Juklus 10 pagi. Tapi sebelumnya minta maaf kalau nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin berhubungan dengan kedinasan ya Bu Yaya ya. Insya Allah kalau bisa saya jawab, saya jawab. Gini Bu Yaya, jadi yang akan kita bahas ini tentang dilema etika, yaitu tentang kebijakan Bu Yaya sebagai wakil kepala sekolah membantu pelaksanaan kedinasan di SD Juklus 10 pagi ini. Gini Bu Yaya, selama ini kan Bu Yaya, maaf, menjadi wakil kepala sekolah udah berapa lama Bu Yaya? Kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun, luar biasa. Tentunya sudah banyak pengalaman dan banyak permasalahan yang diselesaikan Bu Yaya di sini. Bu Yaya, jadi selama ini dalam kepemimpinan Bu Yaya membantu kepala sekolah, ada tidak sebuah keputusan yang berhubungan dilema etika dalam kedinasan yang Bu Yaya bantu untuk keputusan kepala sekolah kedinasan yang belum, yang terbaru mungkin? Ada. Misalkan ini ya, ada yang mau purna tugas. Nah, misalkan ada yang mau purna tugas, tentu kepala sekolah itu mengambil kebijakan. Nah, sebelum dia mengambil kebijakan itu tentunya akan dikompromikan dulu ya dengan saya, dan tentunya saya juga akan membantu bagaimana jalan keluarnya dari permasalahan ini. Tentunya ada langkah-langkah yang persuasif Bu Yaya ya. Tidak semata-mata Bu Yaya atau kepala sekolah mengambil keputusan. Kira-kira langkah seperti apa yang biasa Bu Yaya lakukan dalam keputusan yang tadi permasalahan tadi? Itu kita lihat dulu itu Pak El, aturan-aturan dulu dari pemerintah. Nah, biasanya kan bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu untuk memberikan langkah-langkah yang untuk purna tugas, tentunya yang purna tugas. Misalkan dari pihak sekolah kayaknya mungkin pengen sekali misalkan mengkaryakan lagi untuk yang purna tugas ini gitu ya. Tapi bagaimana dari sekarang ada keputusan baru dari pemerintah bahwa yang sudah purna tugas itu harus sudah jangan mengganggu istirahat yang sudah purna tugas. Biarkan mereka istirahat dalam waktunya, itu kan hak mereka gitu, Pak. Jadi tidak artinya mereka purna tugas ya sudah sesuai dengan purna tugasnya saja. Dan itu ada ketentuannya Bu Yaya ya. Ada ketentuannya dari pemerintah. Nah Bu Yaya, kalau itu menurut Bu Yaya,
efektif tidak sih dalam mengambil keputusan dilema seperti itu? Ya karena mungkin SK itu lebih tinggi ya, yaitu dari aturan itu yang harus kita patuhi ya, karena itu emang udah aturannya udah dari sana, dari pemerintah. Ya mungkin menurut saya sih itu efektif aja. Efektif ya. Tapi ada tidak hal-hal yang merupakan tantangan? Ada tentunya dalam mengambil keputusan ada tantangan ya Bu ya. Tantangan yang antara memikirkan secara psikologis, pertemanan dan sebagainya. Kalau tantangannya apa Bu ya dalam mengambil keputusan seperti itu? Saya pikirkan ini Pak El ya, untuk psikologis ini saya pikir psikologis anak. Ya, dalam misalkan dalam tengah-tengah ini tiba-tiba diganti guru yang baru. Nah, anak itu mungkin ya kaget, shock, termasuk juga orang tua yang dia pikirkan pasti kok dengan tiba-tiba diganti. Padahal anak itu kan nggak paham yang namanya itu purna tugas gitu ya. Jadi saya pikirkan tuh ya psikologi anak paling utama. Oh gitu. Yang bersangkutan itu berarti guru kelas gitu? Iya, yang bersangkutan guru kelas. Berapa kalau boleh tahu? Guru kelas 5B. 5B. Bu ya. Tentunya keputusan tadi benar ada tantangan ya. Antara nurani, kemudian antara pertemanan dan sebagainya. Iya, betul. Nah, ada nggak Bu ya di sekolah yang Bu ya pimpin ini jadwal penjadwalan atau ketika ada permasalahan ini dijadwal mempertemukan antara yang bersangkutan dengan kepala sekolah atau Bu ya sendiri? Ada nggak dijadwal untuk mendiskusikan itu? Ya sebelumnya kan dipanggil dulu si yang bersangkutan yang mau purna tugas ini dipanggil dulu. Tentunya dijelaskan hal seperti ini sebetulnya. Jadi sebelumnya ya yang mau purna tugas itu udah tahu. Jadi udah dipanggil terlebih dahulu. Tidak dadakan gitu ya? Tidak dadakan. Ada nggak reaksi yang mungkin berlawanan dengan keputusan secara dilema etikanya, keputusan antara Waka dengan yang bersangkutan ini? Ada nggak perbedaan, mungkin reaksinya apa gitu? Ya tentu reaksinya ada ya, mungkin si yang mau purna tugas juga ya dia juga merasa punya beban, kayaknya punya tanggung jawab belum selesai gitu loh. Kita juga rasanya juga bagaimana, kita juga merasakan, kita pikir yang seperti tadi yang saya bilang itu ya, yang saya rasakan itu bagaimana nih anak gitu loh, psikologi anak yang kita pikirkan gitu. Ya mungkin kalau yang bersangkutan mah udah tugas sih, tapi dia tetap ya, karena dia juga seorang manusia, dia punya hati nurani, dia tetap dia pikirkan bagaimana itu anak, perasaan anak ya, psikologi anak. Mungkin dia juga merasakan seperti itu. Oke Bu ya. Ini Bu ya, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yayah dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Saya rasa mungkin semuanya ini ada kerjasama sama-sama ya Pak El ya, kerjasama teman-teman, kepala sekolah, mungkin ini juga ada keputusan bersama juga. Saya rasa gitu, mungkin ada kerjasamanya gitu kita. Ada nggak seseorang misalnya siapa yang mungkin sebelum ada pengambilan keputusan itu untuk pemecahan masalah sebelum pra keputusannya ada tidak? Tentunya dengan kepala sekolah gitu ya, diskusi ya, kerjasama ya. Betul. Baik Bu Yayah, yang terakhir ini dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa sih yang Bu Yayah petik dari pengalaman Bu Yayah sebagai pemimpin Waka itu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Jadi pengalamannya apa yang membuat Bu Yayah itu menjadi seorang pemimpin yang mungkin bagaimana lagi? Pengalaman apa yang bisa dipetik? Yang kita kita kerja sama yang baik. Mari kita kerja sama yang baik itu supaya ke depannya jadi kita bisa lebih baik lagi gitu ya, supaya pemimpinnya gitu lebih bijaksana dalam mengambil keputusan seperti itu. Luar biasa sekali Bu Yayah ya, ternyata wakil kepala sekolah pun harus menguasai bagaimana mengambil sebuah keputusan. Tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang tadi Bu Yayah pikirkan ya. Tidak asal dan benar-benar bijaksana. Terima kasih Bu Yayah atas partisipasi dan waktunya. Mudah-mudahan segala keputusan yang Bu Yayah ambil untuk dalam kedinasan ini bermanfaat untuk sekolah kita jukul 10 pagi dan tentunya bermanfaat untuk Bu Yayah pribadi selaku pemimpin ke depannya. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.